Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba konfigurasi kembali, yaitu saat ini yang kita butuhkan adalah yaitu router OS, VirtualBox, dan juga Windows. Windows ini nanti statusnya itu sebagai tes atau kliennya. Maka dalam menggunakan Windows-nya juga bisa bervariasi mulai dari Windows 7 hingga Windows 10 mungkin, di mana device yang telah memadai tentunya. Nah, di sini juga kita tentukan dengan IP pada klien Windows itu adalah dengan networknya 192.168.xx.1/24, di mana XX-nya nanti ini diganti dengan nomor absensi. Nah, ini nanti akan kita konfigurasi pada router OS. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi ini, maka tahapan awal adalah kita tambahkan terlebih dahulu akun pada VirtualBox-nya, yaitu dengan klik new, maka di sini kita buat adalah router Mikrotik misalnya. Mikrotik. Oke, dimana ini type-nya boleh ada, versionnya juga boleh ada. Setelah itu, pada saat memory size-nya ini kita tentukan adalah misalnya 128 MB. Karena di Mikrotik pun dengan 128 MB itu sudah bisa jalan atau running, atau bahkan mungkin bisa kita tambahkan menjadi 512. Oke, setelah itu kita klik next, ini juga kita klik create, ini kita next, dinamiknya 2 GB juga sudah cukup. Oke, maka ini kita create. Nah, setelah itu ini kita sudah nge-create baru, yaitu router Mikrotiknya. Kita create juga adalah misalnya Windows. Saya tambahkan adalah Windows Test. Misalnya basically-nya saya gunakan adalah yaitu Windows 10. Next, dengan memory size-nya adalah 2 GB, dan di sini kita klik next juga. Di sini next. Nah, dinamiknya kita ubah menjadi misalnya 100 GB. Ini kita ubah. Nah, maka jadilah akun Windows Test-nya. Nanti ini akan kita gunakan hanya untuk testing aja. Apakah kita berhasil atau tidak memberikan koneksi dari router Mikrotik menuju Windows Test-nya tadi. Oke, tapi sebelum kita konfigurasi pada routernya, kita lakukan setting dulu. Setting terlebih dahulu, yaitu pada bagian network. Di bagian network, karena kita menggunakan jaringan lokal, nih, maka di sini akan saya gunakan adalah bridge adapter. Dengan name-nya adalah melalui kabel. Kalau kita menggunakan jaringan WiFi, maka menggunakan adalah Microsoft WiFi. Tuh. Jadi tinggal hanya penyesuaiannya. Nah, terus kita pilih pada adapter kedua, ini kita centang, aktifkan. Maka ini kita pilih menjadi internal network. Kita ganti nanti ini internet misalnya to Windows client misalnya. Ini hanya model penamaan. Nanti di sini bisa kita gunakan. Oke, kita cukup hanya satu ini dulu. Jika mau menambahkan adapter-adapter yang lain, mungkin ada nanti Windows A, Windows B, dan yang lain, maka tambahkan dengan adapter 3 dan juga 4. Setelah itu kita pilih OK. Setelah kita pilih OK, maka kita klik mulai, yaitu dengan start. Pada saat awal, maka kita akan ditampilkan seperti di depan ini. Maka kita pilih source-nya atau semacam image yang akan kita instalkan pada Mikrotik. Misalnya saya add, saya tambah sesuai dengan kebutuhan yang tadi, maka saya cari router OS Mikrotik yaitu dengan version 6. Mungkin ini agak yang model lama, ada juga yang model yang lebih baru lagi. Oke, ini kita klik open. Setelah itu, jika sudah ada tampilannya di sini,
mikrotik, maka kita pilih close. Nah, setelah itu pilihannya adalah start. Oke. Nah, kurang lebih tampilan seperti ini adalah halaman utama daripada mikrotik. Nah, di sini kita dihadapkan dengan ada beberapa pilihan atau beberapa tombol, yaitu silahkan jika ingin memindahkan ke menu bagian atas, tekan tombol P, dan jika ingin menekan ke bawah, tekan tombol N. Misalnya, saya pilih N, nah maka ini bergeser. Saya pilih P misalnya. Nah, terus jika ingin memilih salah satu, yaitu silakan menggunakan spacebar atau tombol pada keyboard adalah spasi. Oke. Jika ingin memilih semuanya, maka tekanlah tombol A. Maka semua kecentang atau semua kepilih. Nah, setelah itu jika ingin memperkecil lagi, cukup dengan tekan tombol M. Maka kembali satu yang dipilih. Nah, press I untuk menginstal. Jika untuk membatalkan adalah press tombol key atau untuk restart kembali. Maka saat ini kita akan coba install keseluruhan fitur, yaitu kita press A. Setelah itu kita pilih install dengan press I. Nah, di sana kita diberikan pertanyaan, apakah Anda akan tetap melanjutkan? Iya. Nah, semua data akan dihapus. Apakah setuju? Iya. Nah, maka pada saat proses ini akan membuat partisi baru dan juga datanya juga masih baru, diformat ulang. Dan setelah diformat, maka dilakukanlah install ulang pada router OS-nya. Nah, setelah itu, maka akan tampil nanti press enter to reboot. Tapi sebelum kita pilih press enter to reboot, maka ini kita hilangkan dulu device-nya. Remove this from virtual. Ini kenapa? Agar nanti pada saat kita restart atau reboot kembali, dia tidak akan meminta untuk kembali install ulang. Oke. Enter misalnya. Nah, ini adalah tampilan login awal pada mikrotik atau router OS. Biasanya, jika belum ada konfigurasi, maka username-nya adalah admin. Oke, dan passwordnya adalah tanpa password atau bisa langsung enter. Nah, di bawah, please press enter to continue. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada admin dan ada mikrotik. Ini yang disebut nanti adalah identitas. Identitas ini pada setiap mikrotik ada baiknya dirubah karena akan lebih gampang dalam manage atau mengelola beberapa router. Misalnya dengan menggantinya adalah dengan perintah system identity set name, yaitu misalnya saya buat namanya adalah TKJ. Nah, maka di sini adalah admin@tkj. Nah, kita mau lihat nih, dalam sini ada paket-paket apa aja nih yang keinstall, yaitu sistem package print misalnya. Nah, di sini ada beberapa paket yang terinstall, yaitu kurang lebih 19. Mulai dari sistem, wireless, user manager, UPS, security routing, sampai PPPP. Oke, kita akan coba dulu cek apakah sudah ada IP atau alamatnya, yaitu IP address print. Nah, di sini belum ada alamat IP sama sekali. Terus kita akan ngecek berapakah jumlah interface-nya, yaitu dengan interface print. Nah, maka di sini hanya ada dua, yaitu ETH1 dan juga ETH2. Di mana nanti ETH1 akan kita buat sebagai sumber internet atau ISP. Nah, maka kita lanjut
yaitu misalnya kita akan buat si Ether1 itu sebagai sumber ISP. Maka kita gunakan saat ini adalah teknik DHCP. DHCP pada mikrotik agar memperoleh koneksi internet itu dengan perintah IP DHCP client add interface-nya, yaitu sumbernya menggunakan ether berapa, maka di sini saya buat ether 1 dengan perintahnya disable no. Oke, enter. Maka kalau sudah seperti ini, kita lihat IP address print. Nah, di sini sudah memiliki network. Ketika sudah berhasil ada network dengan statusnya adalah bound, maka ini kita coba ping google.com yang seharusnya sudah memperoleh koneksi internet. Oke, setelah ini kita akan menambahkan alamat IP, yaitu alamat IP yang akan ditujukan pada Ether 2. Nah, tadi ketentuannya adalah IP pada klien Windows adalah 192.168.xx1/24. Semisalkan absensi saya misalnya adalah 101 misalnya. Nah, maka nanti ini akan saya tambahkan. Nah, untuk menambahkan IP pada router OS ini perintahnya adalah IP address address. Nah, kita masukkan networknya 192.168.101.1/24. Nah, terus tujuannya kemana nih? Yaitu interface Ether 2. Oke, maka nanti kalau kita cek IP address print, di sini ada dua, yaitu 172.68.4.101/24, yaitu pada interface Ether 1. Sedangkan 192.168.101.1/24 itu ada di Ether 3. Maka kita sudah berhasil menambahkan IP. Nah, sekarang kita akan menambahkan juga bagaimana si bagaimana si network ini yang 192.168.101/24, nah, agar dapat si klien memperoleh IP-nya secara otomatis. Nah, itu nanti bahasanya adalah IP DHCP server, yaitu IP DHCP server setup. Nah, ini. Nah, bagian Ether berapa yang mau dibuat agar kliennya bisa dapat otomatis, yaitu Ether 2. Nah, ini enter. Nah, makanya di sini kita pilih nih. Gateway pada DHCP iya enter. Nah, ini jumlah kliennya itu adalah 101.2 sampai dengan 101.254. Kalau mau default ya udah tinggal dilanjutkan. Misalnya kita custom cukup sampai dengan 200 saja misalnya. Enter. Nah, ini DNS servernya secara otomatis akan tampil. Kita enter. Nah, setelah itu kita akan berikan izin, yaitu izin yang disebut itu adalah NAT, agar si klien itu memperoleh IP atau dapat ping pada Google. IP config misalnya IP firewall NAT add chainnya adalah SRC NAT atau short NAT, actionnya adalah masquerade. Oke, pada saat ini konfigurasi pada router OS-nya itu sudah. Misalnya saya akan cek IP address, yaitu IP address print. Nah, ini ada dua, terus IP DHCP client print. Nah, ini ada satu tadi nih yang kita paling awal. Nah, IP DHCP server print misalnya kita lihat di sini sudah ada DHCP 1 yaitu Ether 2. Nah, di sini kita tambahkan
misalnya IP, firewall, NAT, print misalnya. Nah, di sini kita sudah tambahkan chainnya 1. Oke, konfigurasi pada routernya di sini sudah cukup. Maka kita akan melakukan uji coba pada Windows-nya. Tapi sebelumnya kita setting dulu pada Windows. Windows, jika belum menginstal, silahkan lakukan instalasi Windows seperti biasanya. Oke, misalnya saya gunakan yang Windows 7. Ini kita setting dulu. Setting networknya kita arahkan adalah tadi yang kita kasih, yaitu Internet to Windows Client. Maka ini adalah oke. Kita klik Start. Misalnya Windows 7. Tapi sepertinya ini pakai Windows 10 dalamnya. Oke, tidak ada masalah. Yang penting ini hanya untuk tes. Maka secara tidak langsung ada dua yang akan jalan pada virtual. Pertama yang di running itu adalah MikroTik, yang kedua adalah Windows-nya. Oke, misalnya ini sudah tampil. Nah, ini sudah tampil, maka kita akan coba cek apakah benar IP atau network yang ada pada Ether 2 itu berhasil diberikan pada klien yang ada pada virtual, yaitu dengan networknya di depannya adalah 192.168.100.1. Maka kita coba cek di sini, yaitu dengan perintahnya adalah cmd, itu ipconfig/renio. Kita tunggu berapa hasil dapat IP-nya. Oke, ini jika sudah, maka kita akan coba ping google.com misalnya. Nah, di sini sudah reply. Setelah di sini sudah reply, kita akan coba pakai browsernya. Itu misalnya gmail.com. Nah, ini arti kalau kita lihat tadi IP config-nya, yaitu IP config/renewnya adalah dengan networknya 192.168.11 atau nanti absensi masing-masing, dan IP-nya adalah 200. Oke. Jika sudah, maka silahkan seluruh hasil konfigurasinya, mulai dari konfigurasi pada router OS-nya, silahkan dibuat dokumentasinya. Boleh dalam bentuk Microsoft Word atau file Word, atau juga file PDF. Nah, selain daripada konfigurasi, silahkan lampirkan juga gambar-gambar hasil konfigurasinya. Oke, selamat mencoba.